Tidak mudah menjadi hantu. Cerpen Bambi Cahyadi di koran Jawa Pos. Sultan Saladin baru menyadari kematiannya setelah 7 tahun ia tewas akibat sengatan listrik di ruang tamu rumahnya. Ya, ketika itu usianya 38 tahun, dan apabila ia masih menjalani kehidupan sebagai manusia bernyawa, maka kini ia genap 45 tahun. Sultan Saladin adalah lelaki baik-baik, berumur 38 tahun kala itu menikah 2 kali. Pernikahan dengan istri pertama tanpa anak. Pernikahan kedua ia beroleh 2 orang anak. Ia bekerja sebagai wartawan di salah satu majalah mingguan ternama di ibu kota, dan ia begitu mencintai buku, terutama buku sastra. Ia bergabung dengan komunitas penikmat sastra dan banyak mengikuti kegiatan-kegiatan sastra yang diselenggarakan oleh komunitas di mana ia menjadi anggota, meskipun bukan sebagai anggota aktif. Kedengarannya memang konyol dan agak berlebihan. Sultan Saladin baru mengetahui kematiannya setelah 7 tahun kemudian. 7 tahun, bukan 7 bulan, apalagi 7 hari. Lalu kemana saja ia selama 7 tahun setelah kematiannya yang menyedihkan itu? Ia sendiri tampak bingung. Dahinya berkerut seperti sedang memikirkan sesuatu yang serius. Saat ini ia merasa masih hidup. Dan saat ini, ia berada di sini, di rumahnya sendiri, sebagai hantu. Dengan kondisi masih linglung, Sultan Saladin berjalan menuju dinding ruang tamu. Agak ragu-ragu, ia menerabas masuk melalui dinding dan ia berhasil. Ia bisa menembus dinding tanpa terhalang lapisan semen dan batu bata di dalamnya. Ia lolos begitu saja serupa angin yang menembus kelambu. Ia kini di kamar tidur. Istri dan anak-anaknya tidak ada di rumah saat ini. Kamar tidur lengang. Ia melihat sebuah sisir yang tergeletak di atas kasur. Dengan tangan kanannya ia berusaha untuk mengambil sisir tersebut dan memindahkannya ke meja rias. Namun hal itu tidak bisa dilakukannya. Sisir itu seperti menjelma menjadi air yang hendak digenggam. Sultan Saladin hanya memegang udara. Sebagai hantu yang baru berada di dunia lain, Sultan Saladin belum menyadari bahwa untuk memindahkan benda, para hantu harus mempelajarinya secara serius karena dibutuhkan kemauan, kesabaran, kerja keras, dan stamina yang mumpuni. Pada kenyataannya, menjadi hantu tidaklah mudah bagi Sultan Saladin. Ia mulai frustrasi. Sultan Saladin beranjak dari kamar tidur. Ia menembus dinding kamar tidur menuju ruang makan. Ia tertegun sejenak. Ketika di ruang makan, ia berharap mendapatkan suasana yang lebih ceria ketimbang di kamar tidurnya yang muram. Kenyataannya ia menemukan sebuah ruang yang begitu sepi. Ia melihat sekeliling ruangan. Ada meja makan, 6 kursi, dan lemari pendingin. Sebuah jam besar menghadap ke arah Sultan Saladin. Dan ia mengamati jarum detiknya bergerak dengan jemu, seakan menegaskan lambatnya pergantian waktu bagi hantu seperti dirinya. Tidak ada siapa-siapa, gumamnya. Sultan Saladin menghela napas, bertanya-tanya mengapa ia menjadi hantu setelah 7 tahun kematiannya. Ia memiringkan kepala, berpikir keras lagi. Menjadi hantu setelah 7 tahun kematian memang sesuatu yang aneh. Namun karena ia memiliki daya ingat yang luar biasa, perlu diingat ia seorang wartawan semasa hidupnya. Samar-samar lantas makin tajam dan jelas, Sultan Saladin ingat ketika masa ia hidup 7 tahun yang lalu. Sultan Saladin ingat betul, sehari sebelum kematiannya, ia menonton berita di sebuah kafe di kawasan Kuningan di dekat kantor KPK, sambil minum secangkir kopi hitam tanpa gula dengan Salman Rushdie, Sofyan Muharram, dan Sabar Dwi Sunu. Mereka adalah sesama wartawan dari media yang berbeda. Salman, wartawan senior koran Koma, Sofyan, reporter dari Merko TV, dan Sabar selaku juru kamera. Mereka baru saja meliput konferensi pers yang digelar oleh Ketua KPK Ibrahim Saman tentang penangkapan salah satu pimpinan KPK,
Bumbung Wijayakusuma oleh Bareskrim Mabes Polri. Tapi ada yang luput dari ingatan Sultan Saladin kejadian pada malam musibah itu terjadi. Malam itu di Jakarta dicekam musim hujan yang keji. 7 tahun yang lalu, esok hari setelah ia meminum kopi di kafe dekat kantor KPK, seperti biasa ia pulang dari kantornya dengan mengendarai motor kesayangannya menjelang tengah malam. Ia mengendarai motornya dari seputaran Senayan menuju Tebet, Jakarta Selatan. Malam itu di beberapa tempat, orang masih tampak menggerombol. Kios-kios sudah tutup, hanya satu warung yang menjual kopi dan minuman keras murahan yang masih buka di depan kompleks perumahannya. Semakin malam, situasi semakin sepi. Orang-orang yang bergerombol tampak menyusut hingga habis sebelum tengah malam tiba. Ketika ia sampai di rumahnya, hujan pun telah turun dengan deras. Setelah membuka pintu pagar dan memarkirkan motornya di depan teras rumah, Sultan Saladin mendadak merasa ada yang tidak beres dengan istri dan anak-anaknya. Malam itu, tidak seperti biasanya, istri atau anak-anaknya tidak membukakan pintu untuk menyambut kedatangannya ketika deru motor menggerung di depan pintu pagar. Sampai-sampai mereka pun lupa menyalakan lampu teras. Hatinya mendadak was-was. Perasaan khawatir menyeruak menggigit-gigit ulu hatinya. Apakah istri dan anak-anak tidak berada di rumah? Pernah suatu ketika saat ia pulang kerja malam hari, keadaan rumah lengang seperti rumah yang tak ada penghuninya. Lampu teras padam, di dalam rumah gelap gulita dan tak terdengar samar-samar suara televisi yang ditonton anak-anaknya. Waktu itu karena bingung dan ponsel istri dan anak-anaknya tidak bisa dihubungi, ia kembali ke depan kompleks dan bertanya kepada pemilik warung. "Apakah Bapak melihat kemana istri dan anak-anak saya pergi?" tanya Sultan Saladin kepada pemilik warung. Biasanya apabila bepergian dengan kendaraan umum, mereka selalu menunggu taksi atau angkot di depan warung itu. "Tadi ibu dan anak-anak naik taksi ke arah sana, Pak," jawab pemilik warung menunjuk ke arah Manggarai. Namun waktu itu kekhawatiran Sultan Saladin segera pupus ketika menerima pesan pendek dari istrinya bahwa ia dan anak-anak ke rumah orang tua istrinya karena sang ayah mertua terkena serangan jantung. Legalah hati Sultan Saladin. Malam ini berbeda. Perasaan seorang suami dan ayah dari 2 orang anak ini tiba-tiba membuat hati Sultan Saladin semakin gelisah. Setelah ia mencopot helm dan menanggalkan jaket yang memeluk tubuhnya, diketuk-ketuklah pintu rumah sambil mengucapkan salam berulang-ulang. Tapi tak ada jawaban dari dalam. Apakah suara deras hujan mengalahkan suara ketukan pada pintu? Batinnya. Ia nyaris tak tahan menunggu selama beberapa menit di dalam kesuraman teras rumah dan perangkap malam yang basah. Akhirnya ia melangkah dengan napas membeku dan rasa dingin yang tiba-tiba menyebar ke bagian lehernya. Ia pergi ke belakang rumah. Pintu di sana sudah digembok, biasanya memang begitu. Selepas senja, pintu belakang itu selalu dikunci. Perasaan Sultan Saladin semakin diamuk kecemasan yang bergulung-gulung. Ketika ia mengetuk-ngetuk jendela kamar istri dan anak-anaknya, tak ada sahutan dari dalam. Ia kembali ke depan teras dan berusaha mengintip dari celah gorden. Ia kembali mengetuk pintu yang berdiri tegak itu. Karena rasa khawatir dan penasaran yang begitu melilit, ia mencoba mendongkrak pintu rumahnya dengan beberapa tendangan, namun tidak memberi hasil. Misalnya pintu rumah jebol dan berantakan seperti di film-film laga. Ia kemudian ingat, pintu rumahnya dibuat dari material kayu yang tak mudah didobrak dan dijebol, apalagi hanya dengan tendangan kaki seorang wartawan. Sultan Saladin kembali mengintip melalui celah-celah gorden yang tersibak kesiur kipas angin di ruang tamu. Betapa terperanjat. Ia seperti disengat beribu binatang kalajengking. Dari sela-sela gorden yang melambai-lambai akibat tiupan kipas angin, ia melihat seluruh lantai di ruang keluarga berwarna merah. Hanya warna merah yang ia lihat di dalam rumah yang remang itu. Warna merah darah. Sultan Saladin tercekat beberapa saat. Ia lantas berteriak. Namun suara nyaris tercekik di tenggorokan menyangkut di udara.
Kakinya bergetar, lututnya terperangkap dalam gemetar ketika melihat tubuh istrinya, Sumiati Susanti, terlentang dengan leher bersimbah darah. Kedua anaknya, Sukma Saladin anak pertamanya, tertungkup juga penuh darah. Sedangkan Satria Saladin anak kedua digenangi darah seluruh tubuhnya. "Tolong, tolong, istri dan anak-anak saya dibunuh!" teriak Sultan Saladin histeris. Tetangganya dan orang-orang semakin ramai berdatangan dan memenuhi halaman di sekitar rumah Sultan Saladin. Akhirnya pintu berhasil didobrak dengan bantuan petugas keamanan kompleks. Ketua RT telah menghubungi polsek setempat. Ketika Sultan Saladin menyeruak masuk ke ruang tamu sambil berteriak-teriak, ketika itu pula ia jatuh terjerembab dan kepalanya membentur lantai yang penuh dengan aliran darah istri dan anak-anaknya. Ia merasa seperti disetrum oleh listrik dengan daya sengat yang sangat tinggi. Pandangan Sultan Saladin gelap, semuanya menjadi berwarna hitam pekat. Sultan Saladin baru menyadari kematiannya setelah 7 tahun ia tewas. Ada sesuatu yang luput. Ia bukan tewas tersengat listrik. Ia hanya terpeleset genangan darah istri dan anak-anaknya. Ia jatuh terjerembab ke lantai, lantas pingsan. Pada kenyataannya, Sultan Saladin hanyalah seorang yang kehilangan kewarasannya. Ia seringkali merenungkan dan lantas membuat alur cerita cerdik dan situasi ganjil yang membingungkan selayak cerita dari buku-buku sastra yang sering ia baca. Ia punya kebiasaan berbicara sendiri, kemudian ia melihat berkeliling, berharap tak ada seorang pun yang mendengarnya. Ia kerap mengunjungi kuburan istri, kedua anaknya, dan kuburanku. Terkadang ia membawa bunga dan hanya duduk-duduk seperti berpikir di pinggir kuburan. Lantas ia berbicara sendiri, mengedar pandangan dan berharap tak ada orang yang mendengarnya. Ya, ia menjadi gila sejak saat itu. Begitulah keterlibatanku dalam kisah ini. Aku adalah pendengar setia cerita-cerita Sultan Saladin ketika ia berbicara sendirian sambil ia menenggak vodka atau whisky dan merasakan alkohol mengirimkan arus panas ke dalam darah dan tulangnya. Setiap orang memiliki cara masing-masing untuk mengatasi rasa kehilangan. Sultan Saladin memilih menjadi pemabuk yang gila, tapi tidak mudah menjadi hantu sepertiku. Terima kasih sudah menyimak. Tata dan Namiharja pamit. Selamat menikmati hari yang menyenangkan.